pastinya yang kita akan pilih adalah orang yang sesuai dengan yang kita harapkan kan, seperti itu. Tapi ketika kita memutuskan, ya itu jodoh kan, ya itu satu jodohnya. Iya, Jangan setelah punya jodoh mesti memilih yang lain. Iya, betul. Berarti bener ya. Udah milih terus bilang kayaknya bukan jodoh saya. Cari yang lain. Hari ini kita bahas tentang topik relasi Sobat Rida. Lebih baik mana? Menerima seseorang yang serius pada Anda atau menunggu seseorang yang Anda harapkan? Jadi ini topik buat para single ya. Iya. Bapak gimana Pak? Satu atau dua? Saya. Kan tadi kita udah cerita. Nanti kita cerita ya Sobat Rida ya. Tapi kita mau ngobrol dengan ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau ngomongin soal relationship itu ketemu jawabannya dan bikin kita itu ini loh yang benar. Semoga Anda bisa temukan jawabannya di hari ini juga ya. Kita mau ngobrol dengan siapa Jonathan? Kita akan berbicara bersama Pastor Samuel Muji dari GMS Sidoarjo. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Samuel, halo. Shalom Pastor Samuel Muji. Terima kasih. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Yuda FM Pastor Samuel. Gimana kabarnya, baik? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan Pastor Samuel. Hari ini kita bahas topik yang tadi ya, Pastor Samuel ya. Lebih baik menerima orang yang serius, udah ada nih orangnya dan dia udah ngasih tanda-tanda. Udah kode-kode nih. Udah kode-kode, udah PDKT sama kita gitu ya. Atau menunggu seseorang yang kita harapkan. Kadang-kadang yang menerima seseorang yang serius ini gak sesuai selera ya Joy. Benar juga. Bisa jadi. Tapi benar gak sih Pastor Samuel, jodoh itu tidak bisa tidak sesuai dengan selera kita, Pastor? Nah, itu penting tuh. Ya, kalau menurut saya sih sangat bisa ya. Survei mengatakan bahwa orang yang menikah dengan yang dia inginkan, dengan yang menikah yang mungkin bukan dia inginkan di awal, itu juga persentasenya juga banyak juga seperti itu. Memungkinkan. Oke. Berarti ada kemungkinan Jo. Selera itu bisa jadi nggak sinkron sama jodoh yang ada di depan mata gitu ya. Terus gimana dong Pastor kalau misalnya nggak sesuai selera? Gimana kita bisa lihat oh ini jodoh saya nih walaupun nggak sesuai selera. Nah, itu. Ini kan juga penuh pertanyaan Pastor. Iya. Kalau saya sih itu bergantung juga ya. Maksudnya gini, kalau kita mungkin faktor usia ini sudah bertambah dari dia yang punya idealis ya, dia punya keinginan, punya hal yang dia harapkan, tapi karena faktor usia dia semakin bertambah, otomatis akhirnya dia nggak bisa lagi idealis seperti yang dulu lagi. Gitu. Jadi ya dia memilih yang mungkin nggak seperti yang dia harapkan awalnya. Oke, seperti itu ya. Jadi biasanya masalah usia. Kalau masih muda itu idealis ya. Pokoknya mau yang ini. Kalau bisa kerjanya ini, penghasilannya sekian. Lulu. Kalau udah bertambah usia jadi realistis. Ya udah deh yang ada aja. Tapi Pastor, kita masuk ke pertanyaan utama. Menerima dia yang serius pada kita atau menanti seseorang yang kita incar. Nah kalau dua pilihan ini ada di hadapan kita, lebih baik pilih yang mana, Pastor? Ya, yang pasti gini, yang semua orang itu kan punya kehendak bebas ya, punya keinginan dan kehendak. Tapi yang terpenting ini, apapun yang kita pilih, kita harus belajar untuk bertanggung jawab dalam setiap keputusan. Baik. Nanti akan ada hubungannya dengan kalau ditanya tentang apa tanggung jawab ya, nanti akan saya jawab. Kenapa? Pentingnya kita ketika kita memilih sesuatu itu kita harus punya tanggung jawab itu. Seperti itu sih menurut saya. Oke, baik, memang berarti ini juga berkaitan soal hati ya Pastor ya. Kalau memang yang dekat ini serak di hati kita ya ngapain kita cari yang lain kan gitu ya Pastor ya. Oke, nah ini kembali lagi, ini juga pertanyaan umum Jo ya. Kita mau tanyakan juga ke Pastor Samuel. Jodoh itu cuma satu atau banyak opsi Pastor? Nah ini juga penuh kebingungan ya. Jodoh itu satu misalnya kayak Adam gitu ya, ya pasti Hawa. Atau kayak kisah yang siapa sih Pak yang ada di Alkitab itu ya yang suruh menikah langsung ini ada orangnya nih langsung ada namanya menikahlah dengan ini gitu ya. Kalau misalnya menurut Pastor sendiri pandangannya jodoh itu cuma satu orang atau Tuhan kasih opsi banyak tergantung kehendak kita, gimana Pastor? Jodoh satu. Tapi ketika kita memilih Tuhan juga kasih pilihan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Artinya kan kita bisa memilih. Kalau kita bisa memilih, menurut saya gini, carilah teman sebanyak-banyaknya. Kenali orang. Dari situ kita kan bisa memilih di situ. Pilih dari
pastinya yang kita akan pilih adalah orang yang sesuai dengan yang kita harapkan kan, seperti itu. Tapi ketika kita memutuskan, ya itu jodoh kan, ya itu satu jodohnya. Iya, Jangan setelah punya jodoh mesti memilih yang lain. Iya, betul. Berarti bener ya. Udah milih terus bilang kayaknya bukan jodoh saya. Cari yang lain. Jangan. Ini sudah ada di sini. Apa ini cincin maksudnya? Iya kan? Jadi jodoh itu satu ya Sobat Rida. Jadi opsinya yang banyak. Sebelum menentukan jodoh ini pilihannya banyak, tergantung kita mau milih yang mana gitu ya. Yeah. Dan yang pasti harus asisi Tuhan lah istilahnya ya. Betul. Ini bener gak ya Tuhan ya? Betul. Gitu ya. Ini membawa kita, ada quote yang bagus ya Jo ya. Kalau jodoh itu membawa kita makin dekat sama Tuhan. Kayak segitiga gitu ya. Bener gak sih Pastor Samuel ya, kayak segitiga ini kita perempuan atau laki-laki gitu ya. Kalau jodoh ya semakin dekat sama yang Tuhan. Jadi kayak bentuk segitiga gitu ya. Menurut Pastor sendiri cocok gak dengan ilustrasi seperti itu? Setuju. Karena kita dijadikan satu itu kan, ingat bahwa pernikahan itu kan idenya Tuhan. Iya. Adanya Tuhan memberikan pernikahan, artinya tujuannya ya kembali lagi kepada Tuhan. Iya. Orang mengerucutnya kepada Tuhan, tentunya pasti akan terjaga semua apa yang ketika mereka mengalami badai kehidupan dalam tantangan, dalam pernikahan. Tapi ketika semuanya mengerucut kepada Tuhan, tentunya pasti ada hal yang luar biasa yang menjaga kita, yang membuat kita juga belajar berubah untuk jadi lebih baik, seperti itu. Baik. Jadi ilustrasi itu boleh kita tanamkan nih ya. Saya sama si dia cocok atau enggak? Cocok sih mungkin bisa, tadi yang ngomongin soal selera, bisa jadi enggak sesuai selera kita gitu ya. Cobalah realistis, mungkin selera kita terlalu tinggi gitu ya. Saya maunya seperti siapa gitu ya. Saya mau sebut artis lagi, jangan deh. Saya maunya wibawa. Bawa mobil ya kan. Bawa rumah, berat loh itu Pak. Iya. Saya maunya yang cinta. Ya kan, ya pokoknya yang apa namanya, singkatan cinta itu apa sih? Cincin dan permata. Yang pokoknya bawanya bawa cinta, cincin dan permata. Waduh, itu bahaya juga ya. Kita kembali ke pertanyaan, kita masih ngobrol bersama Pastor Samuel Muji tentang lebih baik mana? Menerima seseorang yang serius padamu atau menunggu seseorang yang kamu harapkan? Nah, apa nih, kalau misalnya kita milih menunggu nih, Pastor Samuel, bagaimana kita bisa menjaga hati kita biar kita itu nggak kecewa? Karena mungkin ya di PHP atau di ghosting mungkin. Waduh, topik baru nih. Gimana nih Pastor? Silakan Pastor. Itu tadi yang saya katakan, kita harus belajar untuk bertanggung jawab dari apa yang kita pilih. Semuanya pasti ada, setiap pilihan itu selalu ada hal yang baik dan hal yang kurang baik. Ya kita seperti itu. Kalau kita memilih yang seperti yang seperti kita harapkan, ya artinya kita harus siap untuk kita nggak menerimanya juga. Kalau belum tentu apa yang kita pilih, belum tentu bersambut. Yang kita pilih belum tentu dia ada di kita juga. Itu yang pertama. Kalau kita memilih itu, artinya ya kita siap untuk kita mungkin yang istilahnya di PHP-in. Kita di PHP-in, ya belajarlah tanggung jawab. Apa? Udah melangkah, hidupmu belum berakhir. Dan pasti banyak hal yang lain yang pasti kita akan menemukan. Selalu punya moto itu bahwa kalau saya tidak bisa dapatkan itu pun, saya percaya pasti Tuhan menyediakan yang terbaik. Amen. Harus punya hati yang baik, percaya di situ. Jangan sampai ya. Silakan Pastor. Ya, kalau yang kedua, ketika kita memilih katakanlah orang yang mungkin bukan orang yang kita harapkan sebetulnya. Dan ketika kita memilih itu ya belajarlah untuk mungkin ketika kita menerima ya kita belajarlah untuk menghargai yang terbaik yang sudah Allah sediakan untuk kita. Belajar mencintai lagi. Oke. Seperti itu ya. Luar biasa. Jadi ini pandangan dari Pastor Samuel untuk kita supaya bisa makin mantep gitu ya. Kalau ada yang ada di depan mata, ya gak sesuai selera kita, itu bukan ukuran. Kita cari yang lain gitu ya. Tetap harus tanya sama Tuhan, ini dari Tuhan atau bukan. Betul. Gitu ya. Atau mungkin kita dia udah mengorbankan segalanya, terus juga sudah jujur sama kita, baik juga, membawa kita dekat sama Tuhan. Ya kok disia-sia, kasihan dong ya. Kita masuk di sesi terakhir Pastor Samuel, mungkin bisa kasih kesimpulan buat para single, entah itu pria atau wanita gitu ya, yang sedang bingung antara dua hal ini. Ada orang yang di depan saya nih, udah serius sama saya, tapi saya nggak cocok. Saya kurang suka. Kurang srek. Atau mungkin nggak sesuai sama selera saya. Rambutnya harusnya pendek tapi panjang. Harusnya panjang tapi pendek misalnya ya. Misalnya. Atau misalnya saya mau nunggu deh orang yang saya incar. Supaya dia juga dekat sama saya.
kalau ada dalam kebingungan seperti itu mungkin bisa kasih pesan dan kesimpulan, Pastor Samuel, silakan. Ya, kalau saya boleh kasih kesimpulan ada beberapa hal ya. Yang pertama, kita percaya bahwa jodoh itu dari Tuhan. Amin. Amin. Kenapa saya katakan itu dari Tuhan? Karena ayatnya jelas dikatakan di Kejadian pasal 2 itu Tuhan membawa Hawa kepada Adam. Artinya bahwa Tuhan itu menyediakan jodoh bagi kita juga. Ya. Nah, kalau kita percaya jodoh dari Tuhan, ini yang penting buat kita apa? Berdoalah kepada Tuhan. Minta maka diberi, cari maka akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ya. Ingat, kita punya Bapa yang baik. Amin. Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Yes. Itu yang harus kita percaya dulu yang pertama. Yang kedua adalah carilah jodoh yang bisa melengkapi hidup kita, bukan sekedar yang cocok. Ya kan, orang kan maunya yang cocok. Betul. Cocok buat apa? Karena di Kejadian 2:18 itu juga bagus sekali bahwa Tuhan itu melihat Adam itu nggak baik seorang diri. Yeah. Makanya Tuhan kasih Hawa. Siapa Hawa? Dialah penolong yang sepadan. Artinya apa yang nggak ada di Adam ada di Hawa. Yeah. Nah ini yang harus terbuka, Sobat Patra Yuda, bahwa carilah jodoh itu bukan cuma karena cocok, tapi yang bisa melengkapi. Okay. To become one, dua menjadi satu, harus ada sesuatu yang luar biasa yang dicapai. Ya, tadi itu mengerucut. Selain Tuhan, pasti ada kehidupan kita yang semakin menjadi lebih baik lagi. Itu dua. Yang ketiga adalah di dalam proses menunggu, yang kita lakukan adalah mengupgrade diri kita. Jangan cuma diam. Ya, kita berharap dapat pasangan nilai 8, tapi kita sendiri nilainya masih 5. Ya nggak akan dapat juga kan. Kan penolong yang sepatu, artinya kan yang seimbang juga. Betul. Yang bisa saling melengkapi. Jadi kalau mau nilai 8, upgrade, jangan cuma berdiam, upgrade diri kita. Jadikan kita nilai 8, bahkan lebih, puji Tuhan. Kalau 10 nggak mungkin. Ya kan. Baik. Tapi itu mengupgrade diri kita. Baik. Yang terakhir, 4, kalau saya boleh kasih kesimpulan adalah kalau sudah mendapatkan pasangan hidup, ya, ini bagi yang sudah mendapatkan. Belajar mensyukuri dan mencintai dengan sepenuhnya. Wow. Ya. Karena kenapa saya katakan? Karena pasangan kita tidak akan menjadi yang terbaik yang kita punya tanpa kita belajar untuk bisa menghargai dan mencintai dengan sepenuhnya. Wow. Indah sekali ya. Jadi ini penting bagi kita. Karena kita percaya bahwa gini, kenapa ya ada orang bilang begini? Kenapa ya aku melihat pernikahanmu tambah hari kok tambah luar biasa, kamu tambah semakin keren, semakin hebat, semakin luar biasa. Itu karena apa? Karena ada dua orang yang saling mengupgrade dan belajar mencintai dengan sepenuhnya. Wow. Apa yang kita punya di sebelah kita, itulah yang terbaik. Yes. Dia tidak akan jadi yang terbaik kalau kita nggak pernah mensyukuri dan mengasihi dengan sepenuhnya itu tadi. Wow, luar biasa. Ini kita dikasih penyegaran nih ya buat yang para single. Iya Pastor, betul. Saya mau cari yang terbaik. Jadi semangat gitu ya Pastor ya. Tapi satu pertanyaan titipan deh Pastor. Ini bergejolak dalam hati saya nih. Tadi kan Pastor bilang yang saling melengkapi gitu ya. Yang kita nggak punya atau mungkin yang kurang dari kita. Kalau misalnya ada orang yang lebih, itu saling melengkapi namanya. Tapi kalau bicara soal materi gimana Pastor? Iya kan, saya kurang nih, saya miskin nih ya. Oke deh, saya cari yang kaya. Nah kalau ini kan juga pendapat seperti ini kan, ya kan Pastor Samuel Muji kan bilang apa yang nggak ada pada kita, cari yang ada pada orang lain gitu ya. Kalau soal materi gimana Pastor? Kalau materi ya, bisa jadi atau gimana? Kalau saya bilang gini, yang pertama yang dicari itu sebenarnya yang takut akan Tuhan. Orang banyak dicoba itu ketika nggak ada takut akan Tuhan. Itu kalau ada takut akan Tuhan paling nggak itu penting. Yang kedua adalah kalau apa ya tadi jadi hilang saya. Tapi yang kedua ini menurut saya begini. Yang kedua adalah dia bisa bekerja. Orang punya materi itu kan titipan juga. Dia kan ketika dia bisa mengelola maka apa yang dia punya akan bertambah. Tapi kalau dia nggak bisa mengelola apa yang dia punya juga bisa menghilang seperti itu. Jadi kita lihat dulu yang kedua adalah bisa bekerja enggak. Gitu. Yang ketiga baru ya nggak apa-apa sih orang berharap dapat yang lebih baik lagi segala macam. Tapi menurut saya materi itu bisa dicari. Selama kita punya Tuhan, selama kita mau bertanggung jawab dalam pekerjaan, pasti semua akan ditambahkan. Oke. Amin.
seperti itu. Idealis boleh, realistis boleh, materialistis jangan. Bagus banget nih Jo, pengalaman banget ya. Tapi yang tadi ya nomor 1 itu takut akan Tuhan dulu. Betul. Karena ya tadi prinsip segitiga itu, kita dan pasangan yang jaraknya jauh, walaupun sering ketemu gitu ya, tapi kalau pasangan itu dari Tuhan ya membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Betul. Akhirnya bertemu, ini loh pasangan yang baik. Gitu ya, luar biasa. Narasumber kita Pastor Samuel Muji juga punya Instagram dan sangat aktif di Instagram. Jadi kalau mau follow boleh ya, karena kan kita harus follow orang-orang yang bisa berpengaruh baik ke kita juga ya Jo ya. Contoh kalau saya gitu ya, Pastor Samuel Muji sudah saya follow. Ya, sudah lama saya follow. Jangan lupa ya Sobat Reida di follow juga di @samuelmuji. Itu Instagramnya Pastor Samuel ya, @samuelmuji. Dan Instagramnya Pastor Lanitan juga boleh ya Joy ya. Boleh. Di PS Lanitan, itu istri dari Pastor Samuel Muji. PSLANNYTAN di situ. Sobat Reida ya. Sudah tuntas Jo? Ada rasa penasaran lagi? Sudah lega. Sudah lega. Emang kayaknya kita harus tanya sama Abi, soalnya Abi yang single. Kita sih sudah menikah. Terima kasih Pastor Samuel sudah gabung di hari ini. Semoga boleh memberikan semangat buat anak-anak muda yang single atau mungkin yang nggak muda lagi tapi jiwanya muda gitu ya, untuk cari pasangan, menunggu atau mencari, yang penting itu dari Tuhan. Intinya seperti itu ya. Doa kami Pastor Samuel boleh sehat selalu sekeluarga dan boleh semakin luar biasa pelayanannya. Amen. Terutama di GMS Sidoarjo ya Pastor ya. Terima kasih. Thank you Pastor Samuel. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pastor Samuel Muji. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.